Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksmiwati Nabila dengan NIM 19 dari Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai papillary thyroid carcinoma yang merupakan tugas dari lab activity patologi anatomi di blok EMS ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai papillary thyroid carcinoma. Untuk papillary thyroid carcinoma ini merupakan salah satu klasifikasi dari thyroid carcinoma. Yang mana untuk thyroid carcinoma ini bagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada well differentiated thyroid carcinoma, lalu yang kedua ada medullary thyroid carcinoma, dan yang ketiga anaplastic thyroid carcinoma atau undifferentiated. Nah, untuk papillary thyroid carcinoma ini termasuk pada well differentiated thyroid carcinoma bersama dengan follicular thyroid carcinoma. Untuk follicular thyroid carcinoma ini nanti ada lagi yang bernama Hartle cell carcinoma yang merupakan salah satu klasifikasi dari follicular thyroid carcinoma. Nah, papillary thyroid carcinoma itu merupakan karsinoma yang sering terjadi di antara beberapa subtipe histologis kanker tiroid yang mencakup 80-90% dari keganasan tiroid. Kanker ini juga tumbuh secara perlahan pada sel-sel folikel di salah satu atau kedua lobus klinik tiroid sekaligus. Nah, pengertian ini saya dapatkan dari Harrison Endocrinology edisi keempat. Nah, selanjutnya untuk epidemiologinya, insidensi itu tinggi pada daerah dengan asupan iodium tinggi dan terkait dengan riwayat paparan radiasi sebelumnya, terutama pada daerah leher dan kepala. Untuk perbandingan antara wanita dan laki-laki itu 2:1 sampai 4:1. Namun penelitian di Jepang ditemukan bahwa perbandingan itu lebih tinggi, mencapai 9 sampai 13:1 antara wanita dan laki-lakinya. Lalu untuk usia rata-rata pada saat diagnosis itu antara 31 sampai 49 tahun. Selanjutnya, di sini untuk etiologinya itu karena ada mutasi dari sel menjadi onkogen atau sel yang berubah menjadi sel kanker. Nah, itu tuh perubahannya bisa karena 3 hal. Yang pertama itu karena adanya rearrangement atau penataan ulang domain tyrosine kinase dari gen RET dan TRK dengan urutan amino dan gen yang tidak terkait. Ini biasa ditemukan sekitar 2,5 sampai 33% pada sel-sel karsinoma tiroid papillary ini. Lalu yang kedua itu ada mutasi gen RAS, biasanya ditemukan 10%. Lalu yang ketiga, ini yang paling sering, yaitu ada mutasi gen BRAF. Ini ditemukan pada 40-60% dari kasus papillary thyroid carcinoma ini. Nah, ini gen-gennya. Tadi yang pertama di sini ada gen RET, ditemukan pada PTC. Di sini menurut buku Harrison, gen edisi keempat. Lalu di sini juga ada gen BRAF, untuk PTC juga, lalu ada gen TRK, di sini ada arrangement yang bisa menyebabkan PTC, lalu ada mutasi dari gen RAS yang bisa menyebabkan PTC. Selanjutnya untuk faktor resikonya, di sini karena adanya riwayat radiasi terutama bagian leher ataupun kepala, lalu di daerah dengan asupan iodium yang tinggi, dan yang ketiga itu penyakit autoimun, contohnya seperti Graves' disease. Karena diketahui bahwa untuk papillary carcinoma tiroid ini, dia itu berhubungan dengan reseptor TSH, reseptornya untuk reseptor untuk hormon tirosin. Nah, ini menurut buku Harrison lagi, untuk faktor risiko dari tiroid carcinoma di pasien yang mempunyai nodul pada tiroidnya. Yang pertama ada histori atau riwayat dari radiasi bagian leher ataupun kepala, lalu ada eksposur pada radiasi pada masa anak-anak ataupun remaja. Lalu biasanya di umur yang kurang dari 20 ataupun umur lebih dari 65. Lalu nodulnya itu membesar lebih dari 4 cm. Lalu masa di lehernya yang membesar, yang baru dan membesar. Lalu laki-laki, lalu adanya family history atau riwayat penyakit keluarga yang mempunyai kanker tiroid ataupun multiple endocrine neoplasia atau gangguan-gangguan genetik lainnya yang berhubungan dengan malignansi pada tiroid seperti contohnya Cowden syndrome, familial polyposis, dan kompleks Carney. Lalu juga bisa juga karena ditemukan adanya paralisis vocal cord dan suaranya yang serak. Lalu selanjutnya ditemukan juga nodulnya itu terfiksasi di bagian
di bagian dari lehernya itu sendiri. Lalu adanya ekstensi ekstratiroid dan juga adanya limfadenopati di lateral pada servikal. Ini biasa ditemukan pada pemeriksaan fisiknya nanti. Nah, ini untuk klasifikasi papillary karsinoma. Ini di sini menurut WHO tahun 2017. Pertama itu dibagi menjadi papillary karsinoma. Ini yang merupakan ciri khas klasik dari papillary karsinoma. Lalu selanjutnya itu ada follicular varian, ada encapsulated varian, ada papillary microkarsinoma, columnar cell varian, dan oncocytic varian. Nah, selanjutnya untuk gejala klinisnya, di sini ada ditemukan nodul tiroid. Nah, biasanya itu kalau masih awal-awal, dia itu nggak ada gejala klinis yang berarti. Jadi, karena masih tahap awal, cuma ada pembesaran di lehernya saja gitu merasanya. Lalu ada pembekakan pada kelenjar getah bening servikal, terutama di bagian anterior. Lalu nodul yang bergerak saat menelan, lalu adanya suara serak, disfagia atau kesulitan menelan, lalu ada batuk, sesak. Nah, ini dan hemoptosis. Nah, ini biasanya itu karena yang proses yang lebih berlanjutnya lagi dari tiroid nodulnya apabila tidak segera ditangani. Nah, selanjutnya di sini ada patofisiologinya. Tadi yang pertama karena adanya faktor radiasi, lalu juga bisa ada herediter, intake iodium yang meningkat, dan adanya autoimun pada THS-nya atau tirosin reseptornya, sehingga itu menyebabkan perubahan genetik pada sel folikel di tiroid, yang mana akan menginisiasi jalur MAP kinase. Nah, ini menyebabkan perubahan-perubahan pada genetik, karena untuk jalur ini tuh merupakan jalur inflamasi. Nanti ada rearrangement dari gen RET, lalu juga adanya mutasi gen BARF, lalu ada arrangement gen TRK, dan ada mutasi dari gen RAS yang menyebabkan papillary thyroid carcinoma. Nah, ketika nodulnya ini membesar, dia itu bisa menekan trakea sehingga pasien itu merasa sesak, dan ketika semakin membesar lagi bisa menekan esofagus dan menyebabkan adanya disfagia. Lalu juga ketika adanya kanker ini itu bisa terjadi fibrosis dan kalsifikasi pada jaringan tiroidnya dan menyebabkan konsistensinya itu keras. Lalu terjadi juga neovaskularisasi, dan biasanya pada pembuluh-pembuluh yang baru dibentuk itu lebih mudah untuk ruptur atau pecah, sehingga ini bisa menginisiasi adanya hemoptisis ataupun perdarahan. Biasanya itu dari dalam pada rongga pernafasan dan sebagainya. Lalu terjadi juga terfiksasi di jaringan sekitarnya sehingga ikut bergerak saat menelan. Selanjutnya untuk diagnosisnya, dari anamnesis pasien bisa mengeluhkan adanya benjolan di leher, lalu juga ada nyeri menelan, suara serak, batuk, ataupun sesak. Untuk pemeriksaan fisiknya, dilakukan palpasi pada daerah tiroid pastinya, dan tanda utamanya itu adalah teraba nodul dan biasanya soliter di daerah tiroid. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan tes darah. Di sini untuk menilai dari nilai kinerja dari tiroid itu sendiri, seperti menilai kadar TSH maupun kadar free T4. Nah, biasanya pada penderita PTC ini kadar TSH-nya itu normal. Lalu selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan radiologi. Untuk radiologi itu pertama bisa dilakukan USG, yang mana di sini tuh biasanya dilakukan apabila memang sudah curiga pembesaran pada tiroid, utamanya itu dilakukan USG terlebih dahulu. Nah, untuk pada pasien dengan kanker atau karsinoma ini, gambarannya itu adalah hipoekoik, lalu juga ada mikrokalsifikasi ataupun tanpa kalsifikasi, lalu ada margin yang terlihat jelas, dan juga ada hipervaskularitas intrinsik, makanya tadi bisa ditemukan adanya hemoptisis. Nah, lalu selanjutnya dilakukan juga skintigrafi. Di sini itu untuk menilai nodulnya itu panas atau dingin. Jadi di sini di USG untuk melihat gambaran nodulnya seperti apa, lalu untuk skintigrafi untuk menentukan apakah memang nodulnya ini itu hot atau cold. Biasanya kalau hot ini karena dia itu overwork akibat dia itu hyperthyroidism. Cuma kalau misalnya dia itu cold, biasanya itu terjadi pada keganasan. Nah, di sini pada kasus kita karena ini karsinoma, maka nanti pada skintigrafi akan ditemukan cold nodule. Selanjutnya itu bisa dilakukan X-ray maupun CT scan itu untuk menilai apakah terjadi metastasis atau apabila memang ingin dioperasi. Lalu selanjutnya juga bisa dilakukan FNAB atau fine needle aspiration biopsy. Ini merupakan gold standard untuk menilai secara histologi
apakah klasifikasi dari penyakit ini gitu. Jadi nanti dinilai di bawah mikroskop, lalu dilihat apakah termasuk PTC atau bukan. Namun untuk pendiagnosisannya secara pasti pada penyakit ini itu dilakukan dengan pengangkatan. Jadi setelah diangkat itu baru bisa dinilai. Jadi untuk FNAB sendiri ini juga tidak 100% bisa mendiagnosis secara pasti. Cuma untuk FNAB ini bisa mengarahkan. Tapi untuk diagnosis secara pastinya apabila memang sudah dilakukan operasi dan diangkat, baru bisa didiagnosis apakah ini kanker atau bukan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran dari USG dan scintigraphy-nya. Nah, ini untuk gambar yang USG, untuk yang A ini adalah gambaran transversal dan yang B ini longitudinal. Ini merupakan PTC, columnar varian. Nah, ini dilihat ada nodul yang hipoekoik dan batasnya itu tegas. Ini bisa dilihat ya bentuknya. Ini juga batasnya itu tegas dan adanya kalsifikasi dan perubahan kistik pada kelenjar tiroid kiri yang menunjukkan tumor berkapsul. Lalu di sini juga ada scintigraphy untuk membandingkan yang cold nodule, hot nodule. Nah, di sini bisa dilihat yang cold nodule, di sini ada titik yang warnanya itu lebih pudar dibandingkan yang lain. Nah, itu menandakan adanya cold nodule. Nah, ini berarti adanya keganasan atau malignansi. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran makroskopik dan mikroskopiknya. Untuk makroskopiknya apabila diangkat setelah dilakukannya operasi, ada dilihat adanya pembesaran yang asimetris, lalu ada massa coklat muda dan nodul dengan fokus hemoragik. Ini bisa dilihat gambarannya. Lalu selanjutnya untuk gambaran mikroskopiknya, di bawah mikroskop bisa ditemukan adanya folikel yang dibatasi sel yang hiperplastik, pleomorfik, dan hiperkromatik. Ini bisa dilihat ya sel-selnya di sekitarnya. Lalu selanjutnya terlihat juga adanya invasi vaskuler. Nah, ini bisa dilihat di gambaran sini tuh ada lebih banyak pembuluh darah ditemukan pada tiroid. Lalu selanjutnya dilapisi juga oleh sel yang intinya tampak kosong yang disebut sebagai orphan annihilate atau ground glass appearance. Ini merupakan ciri khas dari PTC itu sendiri. Ini ya bisa dilihat di sini bagian sisi-sisinya itu terlihat tampak kosong gitu. Lalu untuk sel-sel tampak berjonjot-jonjot atau papilar, jadi bentuknya itu berjonjot-jonjot. Lalu ditemukan juga ada samoma body. Ini yang terlihat di sini ada samoma body. Lalu selanjutnya komplikasinya, yang pastinya karena ini merupakan karsinoma, pastinya terjadi metastasis. Nah, biasanya untuk bagian tubuh yang sering terkena metastasis dari kanker ini itu merupakan bagian dari paru-paru, tulang maupun otak karena yang paling dekat dengan tiroid. Nah, selain itu juga, pertumbuhan kanker tiroid dapat menyebabkan komplikasi lainnya, yaitu cedera pada pita suara dan kesulitan bernafas. Untuk prognosisnya, di sini itu berdasarkan Memorial Sloan Kettering Cancer Center, dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada low risk, yaitu yang usia kurang dari 45 tahun dan ditemukan massa kurang dari 4 cm, intraglandular dan tidak disertai metastasis. Lalu ada intermediate risk, dibagi menjadi 2 berdasarkan usianya. Kalau kurang dari 45 tahun, masanya lebih dari 4 cm, ekstraglandular dan metastasis, atau lebih dari 45 tahun dengan massa kurang dari 4 cm, intraglandular tidak disertai metastasis. Terus selanjutnya untuk yang high risk, itu usia lebih dari 45 tahun, massa lebih dari 4 cm, ekstraglandular dan ada metastasis. Jadi pastinya semakin ke bawah, ini semakin parah untuk prognosisnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun adanya kesalahan dalam pembuatan materi ini. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.